Kisah Musailamah, si nabi palsu. Nama boleh ditiru, sebutan mungkinlah disamakan, tapi hakikat tetaplah berbeda. Kata orang, Anda bisa meniru segala yang Anda inginkan, tapi Anda tidak akan pernah menjadi saya. Kiranya itulah ungkapan yang layak diberikan kepada mereka, para peniru yang ada suka mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Bagaimana pula kiranya mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi sebagaimana dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai nabi. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hunifah, wilayah Najdi. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai orang masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hirah. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman Al-Yamamah, namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, yaitu nabi palsu, Rasulullah SAW berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengar Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyuruh mereka untuk memeluk agama Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Hauzan bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Hauzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi SAW menolaknya. Tidak lama setelah itu, Hauzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah SAW dan menyepakati bahwa Nabi SAW adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan yang terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW menanggapi, "Kedudukan dia, yaitu Musailamah, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi SAW.
Perkataan Nabi SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW meridai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kazzab. Kemudian Nabi SAW menunjukkan Hunarur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah ria semata-mata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada raja-raja dan para penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya, dari Musailamah seorang Rasulullah kepada Muhammad seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lain adalah radikal. Rasulullah SAW tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan keracunan ini tersebar. Beliau SAW pun membalas surat dari Musailamah yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, yaitu Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kazzab. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengkomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talhah menyebut nama Musailamah langsung.
Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasul. Tidak mau sampai aku melihatnya dulu, kata Talha. Ketika Musailamah datang, Talha berkata, engkau Musailamah? Iya, jawab Nabi palsu si tukang tipu. Siapa datang kepadamu? Tanya Talha. Musailamah pun menjawab, Rahman. Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan? Selidiki Talha. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talha berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudar. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Haris bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku Nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taghlib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Itulah sekilas kisah tentang Musailamah, yaitu si Nabi palsu, yaitu yang dikenal dengan Musailamah Al-Kazzab. Semoga saja sekilas informasi ini memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.